بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الملائكة المقربين وعبادك الصالحين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه: ولا ركعتان من الصلاة بليلة كنز بدار خلد أدوام أنبلا فاستغفرن من الكنوز لفاقة تأتي عليك ولا نسيب ولا. Maka sungguh 2 rakaat sembahyang itu simpanan di dalam surga, yang dimaksud adalah sholat malam, tahajud dan lain sebagainya. Ia lebih kekal dan lebih besar. Maksudnya ibadah malam itu luar biasa, ya. Jadi keberkahannya ibadah itu menjadikan sebuah kebanggaan. Beda dengan kita beribadah di siang atau beribadah di tengah hari, karena malam adalah tempat orang yang banyak lalai alias guring. Nah, kita malam, Masya Allah. Sama kita masuk pasar, bila masuk pasar berniat, ya Allah, mulut hendak mengingat biar di tengah-tengah orang yang lalai. Arti lalai itu orang lagi sibuk penjualan. Kita masuk, la ilaha illallah wa la syarika lah. Ini contoh masuk pasar. Artinya orang banyak nak ada ingat, tapi kita kata buruk sampai jual, ya. Artinya banyak orang yang sibuk dalam urusan duniawi. Kita alhamdulillah masih ingat dengan Allah. Nah, maka hendaklah engkau memperbanyak menyimpan amal kebaikan untuk hari yang akan datang. Jadi banyak-banyak bersimpanan, banyak-banyak kita mendapatkan keberkahan ibadah malam. Jadi hendaklah kita memperbanyak. Jadi untuk apa? Untuk amal kebaikan kita menyimpan supaya kita di sana nanti tidak kekurangan bekal. Ya, kalau orang itu malas ibadahnya, berarti nanti dia kurang bekalnya. Kalau kurang bekal gimana kita di perjalanan? Namun di sini kau wajib berhutang. Kalau di sana tidak bisa. Masing-masing, ya, apa yang kita lakukan di dunia itulah, seberapa kita melihat segitulah, dan ada tambahannya.
Loh, nanti Ustaz kalau sedekah iya, kalau kita ikhlas ya. Dan kalau sedekah kita digunakan orang, kalau ilmu kita terus bermanfaat, disambung-sambung terus, selesai dia ngajar, nanti muridnya ngajar lagi, muridnya mati murid itu, itu namanya ilmu yang itu bisa mengalir terus. Tapi kalau kita ilmu tidak punya, amal cuma sedikit, sedekah juga enggak terlalu, apa yang kita andalkan nanti? Ya, semakin banyak bekal, semakin makbul. Makanya Allah mengingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Di antara takwa ya dia mulai di bangun malam beribadah. Lalu ujar Nabi rak'atani fi jawfil lail, 2 rakaat sembahyang di waktu malam. Malamnya adalah di sepertiga akhir khususnya. Yarka'ahuma banu Adam khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi bagi anak Adam yang mengerjakan 2 rakaat fi jawfil lail, ya, kita usahakan bangun malam beribadah kepada Allah walau cuma 2 rakaat. Ya. Walau cuma 2 rakaat. Jangan sampai enggak. Nanti kita rugi, waktu berjalan, sementara kesehatan kita mulai menurun. Artinya kalau lagi anu nyaman beribadah. Kamu sudah Tuhannya hendak bangun, pusing, hanyut, jadi bangun. Hendak bangun, kita apakah kali jadi bangun. Tapi kalau kita lagi muda, tapi kalau memang dari muda dia terbiasa, tidak masalah. Biar umur 80 kita tetap istiqomah ya. Nah, ini dicontohkan di sini 2 rakaat di sepertiga akhir malam itu bagi anak Adam lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Walaulah an asyqa ala ummati la qaratuhum alaihim. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka dia wajibkan, ya, laqaratu umat, wajibkan akan mereka itu apa yang diwajibkan? Ya sholat malam tadi, qiyamul lail tadi, maksudnya dia. Cuman karena hukumnya sunnah, tapi biar sunnah pahalanya luar biasa. Karena ibadah malam ini beda dengan ibadah siang. Loh kan sama aja bacaannya Ustaz. Karena kehusuan, tingkat kehusuan itu lebih afdal malam. Nabi di mana-mana perjalanan pasti malam. Ya, berangkat dari Madinah menuju ke Tabuk malam. Walaupun nanti bertemu siang, bertemu malam, pokoknya tulaknya malam. Makanya kita sunat kalau bepergian itu malam. Coba jemaah haji ada nggak pagi? Nah, ada Pak. Tapi yang pernah pergi haji, pasti sore dia. Sore kita sudah masuk Jabal Nur. Ada ruangan Jabal Nur. Biasanya habis asar masuk sudah. Habis berjamaah atau karena sudah jamaah takdim qasran, lalu asar itu sudah dikirim ke ruangan namanya Jabal Nur, arahan macam-macam sampai nanti tiba waktu maghrib. Nanti maghrib diniatkan sama pembimbing, nanti ingatkan niatnya jamaah takhir saja di pesawat ya. Dimasuk satu bis 1 sampai 8 bis baru dikirim dengan pengawal menuju ke Markas, ketujuh bandara, masuk lagi di pasti malam perjalanan. Karena Rasulullah malam perjalanan. Sudah ada kebagian malam. Kenapa guring ini? Kalau belanja kan singgah-singgah di warung Pani, Simpang Baik dari sini. Pulang sini Imam Maghrib, minum antimu 8 biji, selesai. Datang di mentembak ajar. Nampak kan ada yang ribut tidak? Kayak udah cari siang merah, ada ribut. Ini liburan lah, liburan. Pon itu yang malam. Dia malam ini, dia malam. Gitu. Itu tidak usah. Seberang.
Pantas yang anak kan. Mulanya kayak orang berluhan. Siapa ada berluhan kok berluhan? Ada soalnya. ويفوت هذا بالكثير من اهتمامك واشتغالك بالدنا متغافلا وحديث دنيا ثم لغو واللغط وكذا بإتباع الجوارح وامتلاء. Dan lupalah tahajud. Maksudnya tidak termasuk tahajud dengan sebab mementingkan dan berbimbang dengan dunia, melupakan akhirat. Maksudnya kalau orang itu yang dipikirkan dunia ngalir dia mengambil tahajud, sulit dia untuk melakukan tahajud kalau yang dipikirkan dunia saja. Dan banyak bicara, pandir terus. Orang yang pandir terus tidak bisa dia melakukan tahajud, berat gitu. Bisa sekali dua kali bisa, tapi untuk istiqamah berat. Ya. Apalagi orang-orang yang berkata sia-sia, bergurau, bekerja dan banyak makan. Dan orang banyak makan kadang kawan tahajud, kawannya tahajud saja. Kenapa tahajud? Kesiangan. Wa yu'idu tajdidul wudu'i wa dzikruka qabla al-ghurubi musabbihan wa ibadatun bainal isya wa maghribin tarkun kalaman ba'da dzalika ghafila. Dan yang menolong engkau untuk tahajud. Nah, ada beberapa ulama memberikan resep, ya. Resep apa? Resep obat, bukan resep supaya mudah bangun malam beribadah. Diingat bagus-baguslah. Apa resepnya? Untuk mudah bertahajud, yang pertama memperbaharui wudu. Jadi rancang-rancang sering-sering kita memperbaharui wudu. Umpama maghrib sudah berwudu, lalu berwirid, lalu ba'diyah. Mungkin ada ceramah maghrib bisa nah, sudah guru tutup ceramahnya dengan doa. Ada waktu 5 menit atau 3 menit wudu. Aku ada batal guru wudu. Itu salah satu di antara amalan untuk mempermudah bangun malam. Karena mentawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma shalla rak'atain illa wajabat lahu jannah. Faman tawadda'a 'ala al-dhuhri falahu 'ashru hasanatin. Barang siapa yang berwudu pada harinya kada batal. Paham ya? Kada batal, cuman karena hendak mengistiqomahkan, memudawamahkan, maka bagi dia itu 10 kebaikan. Kita bisa menjaga wudu antara maghrib besar bisa. Kalau antara subuh dengan zuhur panjang, pasti tahan tuh, tahan nih. Kalau maghrib bisa, insya Allah tahan, jadi menahan lah. Ya, jadi satu amalan agar kita mudah bangun malam, sering-sering wudu, atau sudah wudu perbaharui lagi, namanya tajdidul wudu. Yang kedua, jika hendak mengerjakan sembahyang fardu lagi hendak berwudu. Yang kedua, mengingat Allah pada waktu sebelum maghrib. Ingat deh, supaya mudah bangun malam kita sebelum maghrib itu ya udah orang sih besung-besung orang kelanggar. Apa yang dibaca maghrib berapa? 6 berapa? Maghrib 6.15an. Nah, jam 6 sudah di sini. Atau jam 6 kurang seperempat, bagus lagi setengah 6. Ini jam ibadah ngaji aja. Jadi menjelang maghrib membaca tasbih, membaca istighfar, membaca Quran dan lainnya dan dalam menghadap ke kiblat. Jadi amalan sebelum maghrib itu yang paling bagus adalah yang disebutkan di sini istighfar. Apalagi disuruh berzikir, disuruh baca tasbih, disuruh baca Quran. Maksudnya kita begitu datang dilanggar supaya tidak banyak bicara. Mau untungnya sini ngomong banget nih kamu langgar, tapi kamu berkisahan. Kadang-kadang sih jadi warung
Warung janda lah. Kita tawa kayak song tulah kamu sikit jam 5 tulah kamu sikit. Ada jamaah Umar jam 5 sudah di Islamic Center. Oh iya, kok cepat betul aja. Di rumah yang udah ada di kerja juga, Sirin di Fakultas. Sekalinya pacaran. Iya, pacaran Tuhan ini mengerikan. Akhirnya kawin. Pak Yai, dia beli orang kebumen apa? Oh, rapi dia wes. Mohon semoga lancar, ya. Mau kawin, itu kawin, ujian yang gini, punahi hutang budi. Paham punahi hutang? Punah itu lunasi. Hakun juga, yang bini kan. Bini sini meninggal, jamaah ulun. Bini sini kan masuk luar biasa. Jadi waktu sebelum bayat terakhir jikir 7 laksa itu, ulun ini asa supan juga, tapi sih dinamai ikuti tangan ulun. Jadi bayat lagi bini. Diikuti tangan ulun, diandaknya di kepala. Pak Yai, kepala koko panas. Ya. Mungkin sini banyak enggak, ujar yang bini itu kan. Mungkin pikiran sampai, kalau enggak ada pikir masa kopan, memang panas Pak. Yang lagi dia ulun ini ada jam baju cakap ulun. Di sini nama naik tangan. 2 hari meninggal. Ya, ulun bayat itu zikir 7 laksa itu. Tidak ada sakit. Jadi waktu terakhir itu salaman, kada suah mencium tangan ulun. Maksudnya bibinian lah ulun jalan. Mencium tangan ulun ini kada nyaman. Menarik sini menarik tangan ulun di hadapan laki tapi lagi sini. Waktu bayat di malam minggu itu bila sudah tutung sikiran 70.000 ulun bayat ada sanad juga. Jadi ditariknya tangan Pak Yai, kepala dulu kok panas. Gitu tenang paling jenengan banyak pikiran. Dan Pak Yai kada sih. Jadi banyak istighfar, aku manggil boleh. Banyak istighfar boleh. Sholawat, binadem, kepala lagi adem. Sekalinya boleh. Jangan laki berpisah. Alhamdulillah, aku pengen salaman kalau guru, tapi aku isi aja. Aku supan aja sini. Tapi karena awan laki waktu itu ada salaman. Kalau senang bukan main di rumah tuh gitu aja. Nanti dikisahkan. Ujar kita memang dikuyak itu baik dikisahkan. Itu nanti sama suami. Ya sudah, alhamdulillah. Begitu hari berikutnya, nyesek. Tinggal langsung pada Yai istri kulo sampun situ, kok bisa minimal meninggal, kok bisa, kenapa sakit ya enggak. Jadi memang ada isyarat ya. Berdua jamaah ulun yang imbah ulun bayat tuh ada isyarat yang di Bangladesh bahwa Bapak Haji Abdul Hamid habis untung 70.000 ulun bayat, mungkin bertiga ada iparnya Pak Awang Paruh namanya Bu Fatmah, laki sidin Awang Sabran. Nah itu juga ulun bayat di 7 laksa malam minggu ada pikiran di majelis di rumah. Bapak dah ulun guruai ini terakhir ke majelis biar. Apa Bu? Nah, ulun sudah tuntung kalau 70.000 jadi oh iya. Pikirannya apa kan? Ulun sudah tuntung 70.000 ya. Terus nyawa kutanya kita di mana? Saya di sini kaya di sini. Cuma saya kerja sama anak-anak, aku jarang bila aku apa-apa bawa ke Tenggarong. Itu bandel. Jadi PA. Sekalinya meninggal, tidak sakit juga, ya langsung dibawa ke Tenggarong. Ada pemakaman keluarga. Kalau yang bapak-bapak itu, nah itu luar biasa lagi. Mengasih buku sama saya. Beliau memang rajin berkeliling. Dia orang UMKM kah? Kayak vokasi itu ya, di perendah pembawahan dengan aku. Jadi Pak Hamid, Pak Abdul Hamid. Jadi mengasih buku, ini ulun guruai selama ikut majelis, mulai kalau perasaan udah sempat pensiun ya, sempat. Pokoknya mulai ulun sadar, sadar. Kemana-mana aja aku catat, ke Masjid Raya, mana aja lah mau catat. Entah ulun, entah siapa bisa. Jadi dibukukan sini. Dia udah 4
ulun di barisin sebuting, anak sidin 2, bini sidin 4. Judulnya buku itu kenangan Abah selama bermajelis. Jadi di sini tulis tangan, Bu. Begitu diperbaiki, hanya dibukukan. Lalu pamit. Jadi pas hari Minggu jadi yang ini, orang lagi gotong royong, lalu menyesak jantung dia itu. Begitu masuk rumah sakit, 2 yang diingatnya. Ini ingatin telepon kantor besok. Ini jam 2 malam masuk rumah sakit. Telepon kantor. Yang kedua telepon ibu aku garing. Gitu. Jadi pas saya sempat membesuk di rumah sakit dari Gahayu, saya zikirkan, wah senang bukan main di ruang ICU kan, guru biar hadir ya. Jadilah sudah tuntung aku baca doa, kirakan biar jangan lagi mengingat yang lain, itu aja. Asar lu sebelum pembacaan mestinya. Belum pikirkan berdoa. Begitu maghrib mau nyampai ke Islamik, belum pengajian, indah. Itu kepulangan yang enak. Ya, agak repot. Karena orang ahli majlis. Arti ahli majlis itu orang yang senang hadir di majlis ilmu. Nah, sebelum maghrib itu nak beristighfar, tasbih, berdoa. Apalagi kira-kira 5 menit menjelang azan itu kabul benar. Usahakan coba lihat yang di Mekah dan Madinah. Bila sudah di TV itu hening menunggu detik-detik azan, doa sudah selesai. Yang ketiga, mengerjakan ibadah antara maghrib isya dengan bersembahyang atau membaca Quran. Man shalla ba'dal maghribi sitta raka'at. Barang siapa habis sembahyang maghrib mengerjakan ibadah sunnah sembahyang 6 rakaat. Yang ulama menyebut sholat sunnah awwabin. La yafsilu bainahun wa la yafsilu bainahunna kalamun ajal dalam ibadah isnatai asyarata sanatan. Siapa yang sembahyang antara maghrib isya 6 rakaat, tidak ngomong macam-macam. Maksudnya jangan kepandiran, jangan diselang-selangi dengan omongan. Makanya maghrib isya itu tidur makruh. Di mana aja, pokoknya bila maghrib isya jangan guring. Mengantuk banget jangan guring usaha. Baik saja guring. Itu paling waktu yang luar biasa. Makanya sampai ulama memakruhkan tidur. Maksudnya kawan kita kalau menjaga sampai baik saja guring. Jangan sambil berwirid maghrib kayak ini kan. Apa namanya? Pikir malam. Imam telah menyaringnya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sidinlah di belakang. Mantap. Jadi barang siapa yang mengerjakan ibadah dari antara maghrib isya 6 rakaat, tidak diselang-selangi omongan dunia, maka dia diberi Allah pahala ibadah 12 tahun. Masya Allah. Ada di hadis lain, 50 sanah, 50 tahun pahalanya. Apa amalannya? Maghrib isya jangan ngobrol, nenek-nenek. Aku jangan ada bulik, mbah maghrib kira belum bulik ngalih ke sini. Iya, aku sama aja menyisah, nyamat gitu juga. Aku jadi nyogin gitu juga. Ada bulik cuma berkisahan. Kayak apa? Daripada berkisahan di masjid, mendingan bulik. Daripada tambah dosa atau dilanggar. Jadi dikira bicara omongan yang kada bagus atau apa dilanggar di tempat ibadah dan ini ada. Kalau memang niat omongannya baik, besar pahalanya. Tapi kalau omongannya kada baik atau apa pekerjaan yang kada baik, alhamdulillah. Jadi sampai ulama menghukumkan antara maghrib isya, ya, jangan bicara dunia. Apalagi sudah ada majlis taklim, ya, alhamdulillah. Ada masih maghrib isya. Oh, okay. Hadir, jangan hadir. Dengarkan ceramah guru, Habib Pak Guru Pak Sabra. Bila ada paham betul, jangan berdiam. Paham ibu-ibu, paham.
kulit ini sampai 2 langkah. Aku tanya betapa supan jangan dulu. Kenapa wan dulu supan kayak gandak pian kamu? Supan aja. Ya bila supan untuk kebaikan itu riak malah ya. Ya supan ada pada kamu berbuat kebaikan pada supan. Betapun itu kan ilmu. Supan betapun tulis. Nah, tulisan bang, mama kalau bisa menulis, mama ini harap SMS tapi apa mak ini ya, anak kita yang paling dia. Oh iya. Kayak kemarin perbedaan antara kifayah korban dengan sunnah kifayah dengan sunnah ainiyah. Kan gini urutannya, korban itu hukumnya sunat muakkad. Sunat itu dibagi 2. Ada sunat ainiyah, ada sunat kifayah. Sunat ainiyah, mama kayak Pak Umar berkorban sidin. Di sana sidin 3, di sana ibu, di sini 4. Bagus sudah anak-anaknya menantunya membaca. Nah, lalu ada rezeki berkorban sidin, itu namanya sunat ainiyah. Nah, ada namanya sunat kifayah. Ini Pak Umar ini di sana 4, ibu 4, punya anak, punya mantu, punya macam-macam keluarga besar. Iko kada ada berkorban. Kalau orang Jawa terah namanya, terah itu menurut sekulahan tu nah. Nah itu dosa. Jadi supaya kada berdosa dalam artian supaya terpenuhi saikung aja itu. Bila saikung nang berkorban, maka nang beberapa yang lain-lain itu sudah terpenuhi ya kita. Pahamlah? Nya ada nang bro, ujar kisah si Ustaz si pulang berkorban cukup saikung kambing aja. Nah, iya memang, nah, cuman lihat SRT, apa itu? Sengaja aku untuk hewan korban untuk RT 43. Wah. Jadi itu namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini apabila di rumah kita, rumah keluarga kita macam-macam, kada ada nama korban, alhamdulillah cucu 4 di dilanggar, cucu 4 di SD umpama. Nah, itu sudah lepas kita bagi si cucu sunnah kifayah dia. Ada lagi yang tanya, guru katanya Nabi itu menyembelih hewan korban untuk dirinya dan untuk umatnya. Iya memang. Sama nang tadi seikongannya sengaja aku untuk hewan korban untukku dan keluarga aku bertahan. Nah, itu namanya sunat kifayah. Tapi kalau kita sorangan namanya sunat ainiyah. Abdul mana? Ya jelas sunat ainiyah yang utama. Kumpulkan. Coba kalau kita berpikirannya, kita logikakan. Orang merokok berapa sehari berapa setahun? Ada 20.000, ada 20. Okay. 20 kali sebulan berapa paduan? 600. 4 tabungan korban sebulan berapa ada kasih tabungan? Ada 300. Hari-hari tabungan 10.000. Pak, kena bayar apa? Tanggalnya bayar 300. Dah terasa. Sudah mau berkorban, Masya Allah. Ya. Dulu tak mau urusi itu bahari ini dah sekalon sudah. Nang repot tuh sudah 4 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kira-kira 2 bulan aku ndak jadi Pak Umar. Itu kamu tampar aja sudah. Kita mencari penggantinya susah Pak. Iya kan ini mepet sudah waktu gini. Jadi nggak sulit gini Pak Umar. Ayo kita bertabung korban. Tapi ingat tidak, ada boleh dibatalkan. Aku langsung itu aja 1. Nah yang kedua, bila aku menagih jangan tarik. 3, boleh kada 4 cari penggantinya. Pada wajib-wajib, jadi boleh aja kalau 4 silakan, tapi cari penggantinya. Kita ini mepet loh, 2 hari 3 hari mau Idul Adha hanya kada jadi 4. Minta boleh kakak pulang nang duit dibayar tuh. Kemana kita mencari manusia nah, supaya bergabung ke kita nih nah?
rata-rata sudah terpasang berataan kan gitu ya. Bahwa ini ulun sudah umpat dilanggar ya lah. Bahwa ulun sudah umpat di anu di RT. Bahwa ulun sudah umpat di keluarga. Nah, jadi mepet waktu nggak bisa. Lalu yang berikutnya meninggalkan kata dunia sementara sementara menunggu ijazah. Macam meninggalkan omongan dunia sambil menunggu waktu datangnya sholat isya. Kita juga kalau ada pengajian, konsen kepada pengajian. Bila ada pengajian, berdiri, berzikir, ya tasbih. Yang sering pula ingatkan, membayar qadaan sholat itu bagus benar boleh. Jangan ditinggalkan, apalagi paling ada seminggu sekali ke malam Jumat. Ya orang sih di bapala akan malam Jumat tuh kan. Jadi malam Jumat itu beribadah aja. Ya enak-enak kayak anak kan cepat di Marimar situ malam Jumat. Aku kalau sudah masuk boleh melihat aja tulisannya. Ya, dari tahu Marimar. Tahu depan itu lampion ya. Nah, jadi itu diantaranya amalia-amalia yang mesti kita lakukan untuk mempermudah bisa bangun malam. Ulun ini ada keluarga mendadak, kita bedakan tuh haul jam 9 jadi nah, makanya agak cepat dikit. Silakan mungkin ada yang bertanya monggo masalah korban apa atau korban perasaan. Silakan atau panitia korban, mana panitia korban sudah siap? Berapa ekor sudah korban? 11. Silakan. Nenek, ada yang tanya, Nek? Monggo. Waalaikumsalam. Walaupun tiap hari kita sholat, berarti kan tobat, biasanya kan demikian juga. Tobat, baru hajat, baru tahajud, baru mungkin berarti tobat pun tidak mau mendunia. Mungkin tobat kita ini sudah diterima, tapi tiap hari bertobat. Karena mungkin kita saat haji atau umroh sudah tobat juga di sana. Ampun. Kegiatan yang dulu dilakukan itu sudah hilang dan kita tidak mengulang lagi. Apakah tobat tetap tiap hari? Itu yang pertama. Yang kedua, saat balik sampai saat ini umur 50 kan 60 pasti terkait sesuatu pekerjaan itu meninggalkan sholat, apakah itu dulu, apakah itu masakan yang terjadi ketinggalan, apalagi mungkin tugas di luar daerah yang karena kita nah itu kan harus kita hitung sekian tahun kita bekerja. Kalau 1 tahun 1 bulan, kalau 30 tahun berarti 30 bulan yang harus kita bayar. Kalau itu membayarnya itu per 1 minggu kan nggak cukup. Kita belum tahu umur ini sampai 3 tahun nanti apa tidak. Maka kita harus bayar dulu, kita bayar juga. Pondok itu masa juga begitu. Tetapi kan pada pelaksanaannya kan bisa juga setelah buka pondok berasa mungkin dan seterusnya. Yang ketiga, ternyata ada 2 tadi yang program tadi dulu yang kifayah. Sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Nah ini juga harus ditekankan,
diwajibkan. Karena kalau tidak mampu, kalau mampu ternyata dalam satu kelompok keluarga ini tidak melaksanakan, kan tidak ada perwakilan. Betul. Walaupun perwakilan itu bisa diwakili cucunya, tapi dalam satu lingkup ini kan harus ada perwakilan. Kedua, afdol. Insya Allah maka korban ini kan esensinya kebersamaan, silaturahmi, gotong royong, tali asih. Iya. Ya mungkin tetap saya potong bilangan, bukan di tempat lain yang sudah jadi sesuatu baru kita bagi. Nah itu afdolnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tolong diingatkan saya. Pertama tadi tanda taubat kita diterima. Ya, kita kembali kepada konsep hadis atau Al-Quran. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah karena Allah zat yang maha menerima ampunan. Tentu kita mengukur sekian tahun usia kita, berapa banyak sholat yang pernah kita tinggalkan. Tentu kita tidak tahu secara pastinya. Ya Allah, umpama ulun 55 pernah meninggalkan sholat, mungkin pernah. Berapa ya kira-kira? Tidak tahu. Nah, ada di dalam kitab Fathul Mubin, rumusan-rumusan itu ada. Walaupun hanya angka perkiraan. Karena kita tetap tidak tahu persis. Bagaimana kayak waktu kuliah, mungkin kuliah, waktu SMA, atau SMP sudah balik. Ingatlah kita di mana akan sembahyang. Ya, alhamdulillah kita usia 40 kenal majelis sama macam. Nah, jadi kata ulama untuk menghindari itu pertama, dikala kita ada waktu qadha saja. Dikala ada waktu qadha, bila ada waktu qadha, mau Jumat, mau pagi, mau siang, mau sore, ada waktu di qadha. Lalu yang kedua, tandanya taubat kita diterima ketika kita merasa tenang hati kita, tenang. Dan yang ketiga, tentu di samping mengqadha, yang perbanyak istighfar kepada Allah. Kita karena tidak tahu tadi ukuran pastinya. Lainnya kayak ibarat sebulan kau diingat-ingat, ini urusan babula itu. Iya, zaman kiriolo, nah ada mengerti sehari kesempatan lagi, sing tegara kesempatan, jadi puasa tuh. Nah, jadi kita tidak ngerti. Lalu yang berikutnya mengenai ibadah malam ya. Yang kedua tadi apa? Maaf. Lupa juga. Bon. Urutan tahajud kemarin sudah saya bahas. Ada pertama sholat sunat wudu dulu, habis itu sholat taubat, habis itu kalau ada waktu hajat, habis itu kalau ada waktu tasbih, kalau tidak langsung ke tahajud, langsung ke witir. Afdalnya, bagusnya. Jadi pertama habis kita berwudu sholat sunat wudu, habis itu sholat taubat, habis itu sholat hajat kalau ada waktu tasbih. Maksudnya ada waktu kan antara kita dengan azan nanti, azan subuh. Kalau kita bangun jam 3, sempat itu. Namun bangun jam setengah 5, kiamat. Kiamat pada azan. Ya. Nah, baru tutup dengan witir. Nah, untuk memang esensi kita berkorban adalah kebersamaan, kekompakan, kebaikan. Apalagi kita satu warga ini ya, Allah pada berdiri sana. Kita berdiri sana tak bisa-bisa. Kemudian kita berkumpul ini, aku 30 tahun bertetangga namanya Ahmad tuh kalau suka kalahin. Sekali namanya Udin datang pengalahin benar. Nah ya. Nah jadi, karena kita ini hari-hari bergaul, mandikan lagi dengan sebuah kegiatan keagamaan dari masyarakat, yaitu korban. Masya Allah. Jadi kalau mencari afdal, ya memang yang bagusnya di tempat mana kita berdiam. Cuma ada beberapa masjid Pak yang laporan ke saya, terutama ini sebenarnya yang berkorban ibu-ibu, karena penitinya bapak-bapak, karena banyak hantunya.
Jadi gini laporan ibu, nggak ibu udah kami hantunya banyak banget. Kalau banyak hantu, aku sarankan pian motongnya di Wadang Guru Abrar. Itu nyaman, lokasinya besar. Pian sambil rekreasi karena taman-taman banyak itu yang di kilo berapa itu kilo tani aman di Lojanan arah ke Balikpapan itu besar itu. Jadi ulun sarankan ke sana. Nah, buahnya bayi sukan kayak ada tulang kepomaan doang. Rame, kadang 30-an yang memotong anak buah guru abrar, yang menyisiri anak buah guru abrar. Ibu-ibunya tinggal manataki aja. Manataki menimbang sudah berbungkus. Boleh ke masjid, maksudnya di masjid di parak senting bagi aja lagi. Alhamdulillah guru ada lagi hantu. Siapa ada hantu di sana itu? Amun yang di parak pelanggar di parak masjid hantu, maksudnya panitia siluman. Di sini kan ada orang lain, ada belayan. Itu di mana-mana itu hantu itu ya. Wah, yang bau kulit daging bisa bunyi, itu tuh. Nah, itulah ya. Jadi kalau Abdulnya memang kita bagus bersama, merabahakan bersama, memotongnya salah satu di antara tokoh masyarakat kita, nanti menyisiri bersama, rame memang kompak bagus ya. Seperti kami di majelis itu, di rumah ulun tuh, kadang 2 ekor, kadang 3 ekor, yang untuk meramaikan masyarakat. Ada yang pina ikam nang lain panitia, jangan lupa ada waninya ulun. Kadang nang menggegani ije banyak panitia ada orang situ ada orang lingkungan situ kadang-kadang ada gara-gara ulun aja. Ini guru ada orang mana ya jauhnya bang kesini udah ikam tuh banyak juga korban bulik ya. Ada nanti itu ya mungkin mohon maaf perusahaan saya ada acara ya nanti lagi kita insyaallah karena ada keluarga kita banyak ambil haul agak bagus tentang mudah semua sehat walafiat al-fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. من الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كريم يا الله اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا خيرا في الدين علمنا رشدا رب زدنا علما نافعا ارزقنا فهما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم jemaah bertahan sampai sampai 10 menit di sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan kita tuh.